Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulistiananda Apriani dengan nomor induk mahasiswa 202200080131. Di bab 6 ini saya akan membahas terkait penganggaran untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan pada buku Sekbaya Rizka Manurung dan kawan-kawan. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait penganggaran atau budgeting. Jadi pada perencanaan keuangan ini ada diperlukan anggaran. Yang pertama ada anggaran penjualan atau anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual dalam jumlah beberapa kuantitasnya, berapa harga dan kepada siapa akan dijual menurut Hill et al. Tahun 2021. Kemudian ada anggaran produksi jika merupakan perusahaan manufaktur. Nah, anggaran ini bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki menurut Guimarães et al. Tahun 2012. Kemudian ada anggaran operasional. Pada anggaran operasional ini bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Ada juga anggaran biaya penjualan umum dan administrasi. Adapun biaya penjualan umum dan administrasi meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran dan penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, dan biaya terkait eksekutif atau direksi menurut Jaworski tahun 1988. Selain itu juga ada anggaran modal. Anggaran modal ini merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, lini produk baru, dan sebagainya menurut Asa dan Sari tahun 2019. Kemudian ada anggaran penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Anggaran R&D pada umumnya timbul dan bagian dari rencana strategis yang jumlah biaya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk maupun layanan baru dan kegiatan bisnis lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya menurut Heidenberger et al. Tahun 2003. Dan yang terakhir ini ada anggaran proyek lain. Anggaran proyek lainnya merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, dan kampanye promosi atau iklan. Ada juga anggaran kas. Anggaran kas ini merupakan atas kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan tanpa kemampuan yang memadai untuk melaksanakan rencana tersebut, maka perusahaan harus mencari alternatif lainnya. Kemudian ada laporan keuangan yang diproyeksikan bertujuan menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan termasuk pos-pos kontingensi anggaran menurut Baginski et al. Tahun 2004. Selanjutnya saya akan membahas terkait definisi dari anggaran. Nah, definisi dari anggaran ini adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu menurut Kaplan tahun 2009. Berdasarkan jenis-jenis anggaran dan definisi dari anggaran tersebut, maka keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif yaitu ada pertama, menjadikan para manajer memiliki perencanaan, kemudian meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan, kemudian membantu para manajemen melaksanakan pekerjaannya, kemudian mengharuskan manajer dalam memberikan
arah untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Kemudian ada membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Selanjutnya ada membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab organisasi dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Yang ketujuh ini ada membantu mengkoordinasikan kegiatan, mengintegrasikan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit kerja di perusahaan. Kemudian yang kedelapan ada memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya budgeting penganggaran, strategic management, dan financial controlling atau pengendalian. Manajemen strategik dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Namun, apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Sedangkan penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Nah, selanjutnya ada strategi. Nah, strategi ini adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Beberapa contoh strategi ini ada strategi untuk retensi pelanggan, strategi untuk meningkatkan kemampuan operasional, dan strategi untuk pengembangan sumber daya manusia. Proses dari manajemen strategik pada sebuah perusahaan maupun organisasi dimulai dengan penetapan misi dan visi yang dibuat secara realistis sebagai tujuan dan sasaran serta arah perusahaan. Setelah arah perusahaan ditetapkan, proses manajemen strategik dilanjutkan dengan analisis dan perencanaan strategis, serta diikuti dengan implementasi rencana yang diakhiri dengan evaluasi hasil pada periode yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategik dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya. Ada 3 keputusan strategis. Yang pertama, keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Dan yang ketiga, keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Cukup sekian pemaparan materi di bab 6 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.